Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di dalam kubur dan mampu menjauhkan diri dari siksaan api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya, memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati, ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka, sampai Allah membangkitkan kalian untuk menempatinya di hari kiamat." Dari penjelasan hadis Nabi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. Yang pertama, mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah, karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Bersedekah artinya memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amal yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dan perlu diketahui, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Yang ketiga, doa anak soleh kepada orang tuanya. Doa anak yang seperti ini salah satu penyebab penerang di alam kubur seorang muslim. Rasulullah bersabda yang artinya, jika anak cucu ada yang meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, suka membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang membaca dan mengikutinya." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, membaca doa selamat di alam kubur. Doa ini dibaca saat tahiyat akhir, yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan setelah kematian." Yang keenam, membaca surah Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surah Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ada suatu surat yang menjadi pembela bagi pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk. Yang ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Dengan memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut, dan dianjurkan untuk membacanya sebanyak 40 kali.
Hal ini tersebut dijelaskan oleh Bushrul Karim Syekh Said bin Muhammad. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Yang kedelapan, membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal kedua kalimat itu, yakni tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, dua kalimat ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memperbanyak bacaan tasbih artinya kecintaan kita kepada Allah semakin dekat. Dengan kasih sayangnya, hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. 9. Melaksanakan haji dan umroh. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir, yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah, bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. 10. Membaca doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. 11. Membaca doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan, yang artinya, Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Yang ke-12, membaca doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Berdoalah, Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kepada Rabb-Mu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Quran Surah Ali Imran ayat 193. Yang terakhir, doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Ya Rabb, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Quran Surah Ali Imran ayat 194. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.